Bapak Ibu, bulan ini adalah tema kita mengenai forgiving offenses, ketersinggungan. Nah, ketersinggungan ini kelihatannya hal sepele tapi sangat bahaya. Tadi Pak Arifin dalam suara gembala menyampaikan bagaimana Saul tersinggung kepada Daud. Bagaimana Herodes itu tersinggung pada waktu ditegur sama Yohanes. Kita sekarang saya pakai tema, pakai tokoh yang bernama Hana. Hana ini seorang perempuan yang pahit hati, yang sakit hatinya luar biasa. Nah, tapi biasanya kalau sebuah cerita itu harus dilihat endingnya ya. Saya pernah lihat suatu kali Spider-Man yang keberapa itu deh. Sudah mau endingnya tiba-tiba ceweknya jatuh, buk. Mati Bapak Ibu. Kita keluarnya itu benar-benar kayaknya rugi bayar deh. Ending-endingnya mati gitu ya. Oke, next kita lihat tapi kita baca dulu ayatnya bersama-sama dalam Kolose 1 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam. Saya tanya dulu sama Bapak Ibu, apa sih konteks dendam itu gimana sih? Yang dendam itu yang kayak gimana? Dendam itu kalau mangkel saat itu juga. Tapi kalau dendam itu, apalagi dikatakan dendam kesumat, itu benar-benar sudah mendarah daging. Kayaknya itu benar-benar harus butuh tangan Tuhan untuk bisa mengampuni ya. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Lanjutkan lagi, kita akan baca. Nah, sekarang ceritanya dimulai sebuah kisah. 1 Samuel ya, ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim namanya Elkana. Kalau Bapak Ibu baca aslinya di 1 Samuel 1 ayat 1 ini panjang, bicara dari daerah mana, bla bla bla. Saya enggak sebutin daerahnya aja, langsung singkatnya. Orang ini punya 2 istri. Aduh, kalau Bapak Ibu mendengar kisah tentang Hana dan Penina, yang dimadu siapa? Hana yang dimadu, karena dia punya istri muda. Ya, tapi bukan kamu Hana, kamu luar biasa, suamimu setia gitu ya. Di sini ada Hana soalnya ya. Terus yang lain bernama Penina. Penina di sini dijelaskan di awal cerita pembukaan ini, Penina ini punya anak, tetapi Hana enggak punya anak. Lanjut lagi kita akan belajar. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki. Berarti anaknya enggak satu laki, satu perempuan, tapi ada beberapa anak. Anaknya laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, tapi karena Hana enggak punya anak, dia cuma dapat 1 bagian. Karena apa Bapak Ibu? Nih saya bacakan, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Di sini ada kerjanya siapa juga? Tuhan telah menutup kandungannya. Nanti kita lihat ya peran sertanya Tuhan dalam kehidupan Hana. Gitu ya. Nah, saya bacakan selanjutnya. Tetapi madunya ini, firman Tuhan berkata, selalu nyakitin hatinya. Kan pastinya tinggal serumah Bapak Ibu, gitu ya. Nah, makanya orang yang menyakitkan itu orang yang dekat, orang yang tinggal serumah, yang selalu bangun tidur kelihatan, makan kelihatan, nyakiti hati banget. Firman Tuhan berkata, selalu nyakitin hatinya. Karena apa? Dan membuat dia gusar karena demikianlah, yuk Bapak Ibu baca yuk supaya tahu ceritanya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Kenapa disebutnya dari tahun ke tahun? Nanti saya jelaskan. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina selalu nyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Kenapa dikatakan tahun ke tahun dan tidak tahu makan dan tidak mau makan? Pada zaman itu Bapak Ibu, setiap tahun itu keluarga demi keluarga datang ke bait suci untuk bersembahyang. Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan di saat itulah mereka juga melakukan pesta. Jadi saat itulah mereka seharusnya makan enak. Nah, pasti barusan Bapak Ibu yang merayakan makan ini per bab satuan pasti ya. Kemarin juga kita diundang, ada pekerja kita di salah satu cabang yang open house. Di situ kita makan nyuknyang, orang Makassar sih yang undang. Semua serba Makassar semua. Wah, hau sencing ping ini hauma gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, seharusnya enak, tapi Hana enggak mau makan. Mengapa dikatakan tahun ke tahun? Karena setiap tahun. Dan kenapa dikatakan dijelaskan enggak mau makan? Karena ini seharusnya waktunya pesta. Kita lihat firman Tuhan Perjanjian Baru pada waktu Yesus berumur 12 tahun dibawa ke rumah Tuhan yang ketinggalan. Jadi memang adatnya setiap tahun seperti itu. Jadi setiap hari bahkan di dalam 1 Samuel pasal yang kedua,
ketika Hana sudah punya anak, Hana mempersembahkan nyanyian pujian kepada Tuhan. Dia berkata seperti ini, kamu yang tadinya berkata sombong, kamu yang tadinya caci maki keluar dari mulutmu. Jadi saya bayangkan betapa Penina itu berkata sombong dan mencaci maki. Dan caci maki itu bukan hanya lewat kata-kata ya Bapak Ibu ya. Tapi gestur kita itu kalau menghina seseorang tuh paling gak enak gestur. Matanya. Orang itu kalau menghina mulutnya gimana? Separuh. Gitu. Jadi kalau ada orang separuh itu tandanya menghina kita Bapak Ibu gitu ya. Nah itu yang dirasakan oleh Hana. Lanjutkan lagi. Nah jadi serangan wanita Penina ini secara internal dia sakit hati si Hana ini karena tidak bisa memberi anak pada suami. Dan secara culture saat itu mandul itu dianggap terkutuk. Ya. Dan sifatnya Penina ini selalu memprovokasi, baik lewat perkataan sombong, caci maki, saya bayangkan gesturnya tiap hari, sakit banget ya namanya Hana ini. Lanjut lagi kita akan belajar. Nah kemudian dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kalau saya belajar dari firman Tuhan, sebelum peristiwa ini, tidak ada kan diceritakan Hana itu berdoa. Tapi kali ini dibukalah cerita di mana mereka datang ke rumah Tuhan dan kali ini itu Hana itu berdoa. Dan dia menangis terseduh-seduh karena apa? Hatinya pedih. Kemudian ini yang mau kita belajarin dan saya garis bawahi, bernasarlah Hana. Bapak Ibu, kalau zaman itu orang diserahkan kepada Tuhan, berarti resikonya anak ini harus dipersembahkan, dibawa ke bait Tuhan sepenuhnya. Sedangkan anak ini kan tidak didapat-dapat. Saya bayangkan, saya aja kalau sudah mau ketemu cucu happy banget. Tapi kalau sudah waktunya mau pisah sedih banget. Saya bilang sama Tirsa, hampir 3 minggu kemarin saya di Amerika, 2 minggu lebih sama anak-anak. Kayaknya mama belum bisa move on deh sama cucu-cucu. Ini bayangkan Hana bernasar. Dan kita baca sama-sama ya Bapak Ibu nasarnya 1, 2, 3. Minta satu mic dong, tolong bantu Josa. Seperti biasa bantu saya bacakan ayat ya. Thank you Nov. Jess. Sebentar. Sabar, Tenang. Kan harus sabar. Ya siap. Pasti datang, sabar. Oke. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Terus? Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi saya ajak Bapak Ibu bayangkan, saking desperate-nya Hana punya anak, dia bernasar. Orang tuh jangan sembarang nasar ya Bapak Ibu. Dia tahu nasar ini apa yang harus dia lakukan dengan nasarnya. Kenapa sih? Saya mau cerita. Tirsa itu kan profesional konselor. Dia kemarin cerita, Tirsa mama ceritain di jemaat boleh-boleh, gak apa-apa. Yang penting kan gak ada sebutin nama. Kliennya dia ini kerja sebagai guru, suaminya tentara. Saking kepinginnya punya anak, untuk bayi tabung yang cukup mahal, dia jual rumahnya. Ya. Setelah dia jual rumahnya, bayi tabungnya berhasil Bapak Ibu. Hamillah dia. Pada waktu bayinya 6 bulan dalam kandungan, ternyata bayinya itu mati. Jadi ini ibu stres banget karena bayinya mati dan rumahnya sudah dijual. Saking stresnya dia nggak bisa lagi mengajar sebagai guru. Kemudian sekolah memberitahukan dia, memwarning bahwa kamu juga akan diberhentikan kalau kamu seperti ini terus. Gimana stres mau ngajar anak sekolah Bapak Ibu ya. Nah yang bikin dia paling stres adalah, biasa kan orang kalau bayi tabung itu kan ada beberapa embrio yang disimpan. Salah satu embrio yang disimpan itu di tempat kebakaran LA kemarin. Habislah dia. Terus saya tanya sama Tirsa, gimana Tirsa, kasihan itu klienmu. Ma, puji Tuhan ma, ternyata tempat dia taruh embrionya gak ikut terbakar. Cuman saya bayangkan, saking desperate-nya seseorang kepingin punya anak, dia rela jual rumahnya untuk bayi tabung.
Dan pokoknya itu rindu banget. Saya kalau melihat orang-orang yang rindu punya anak itu saya bisa ngerti rasanya Hana loh Bapak Ibu. Dan dia bernasar dan dia tahu kalau dia punya anak berarti anak ini harus dibawa ke rumah Tuhan. Tuh ya. Terus kemudian kita lihat lagi selanjutnya. Tetapi Hana menjawab, dia saking sedihnya, sakit hatinya, dia berdoa itu komat kamit gitu ya. Terus Eli bilang, kenapa kamu mabuk? Dia bilang, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan yang dursila. Kita baca sama-sama ayat di bawahnya. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku ini bicara demikian lama. Jadi Bapak Ibu kalau lihat ayat sepanjang tadi itu isinya apa? Sakit hati, cemas, gusar, sakit hati, terus sakit hati. Karena dari hari ke hari terus dia dimaki-maki, dicaci maki. Diprovokasi. Next kan kita lihat selanjutnya. Jadi Hana ini sudah saya jelaskan tadi ya, akhirnya dia bernasar. Next kan lagi akhirnya. Nah sampai jawab Eli kepadanya, pergilah dengan selamat. Jadi di titik ini akhirnya dia ngambil keputusan. Saya bayangkan selama ini dia tiap tahun pergi ke bait suci, tapi dia tidak masuk benar-benar berdoa. Tapi kali ini diceritakan dia masuk ke dalam tempatnya bait suci dan dia berdoa. Dikatakan kemudian Imam Eli menjawab dia, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Timbullah harapan Bapak Ibu. Kali ini dia bertemu sama Tuhannya. Jadi selama berapa tahun dalam kehidupannya dia nyimpan sakit hati, dia nyimpan kecemasan dan dia tidak bertemu dengan Tuhannya. Tapi kali ini begitu Imam Eli menyatakan itu, dia berkata apa? Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan. Tapi kita lihat penekanannya juga di sini Bapak Ibu. Yuk kita baca sama-sama. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Oke, pertanyaan saya Bapak Ibu, kenapa dia akhirnya mau makan? Dia belum punya anak, tapi kenapa dia mau makan? Karena dia ketemu sama Tuhan. Jadi saya bayangkan selama ini bertahun-tahun dia tidak datang pada Tuhannya untuk berdoa. Dan dia bertahun-tahun sakit hati. Kali itu dia datang kepada Tuhan dan akhirnya dia menjumpai Tuhan. Dan dia mengambil keputusan untuk akhirnya dia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keputusannya apa? Dia mengampuni. Oke, pertanyaan saya, dia keluar dan dia pulang, apakah dia bakal ketemu sama Penina lagi? Serumah lagi enggak? Dimaki enggak? Masih dicaci maki enggak? Tetap Bapak Ibu. Tapi sekarang bedanya dia berjumpa sama Tuhan. Walaupun si Penina, mandul lu begini begitu. Provokasi tetap jalan terus. Tapi dia bedanya berjumpa Tuhan Bapak Ibu, respon. Kemarin kita bicara tentang sama Pak Martinus di Rockman setelah doa puasa. Saya dapat statement yang bagus. Beliau bilang seperti ini, orang bodoh sakit hati. Yuk baca ikutin sama saya ya. Orang bodoh sakit hati. Orang benar mengampuni. Orang cerdas mengabaikan. Ulang ya, orang bodoh sakit hati. Orang benar mengampuni. Orang cerdas mengabaikan. Jadi Penina tetap mengolok-ngolok, tapi dia sekarang beda. Next kan kita akan belajar. What Hannah mainly need was God, not Samuel. Jadi begitu dia ketemu Tuhannya, dia bisa melepaskan pengampunan sehingga apa yang terjadi? Mukanya berseri-seri, mukanya tidak muram lagi Bapak Ibu. Jadi kalau bicara mengampuni itu adalah keputusan kita. Kita ketemu Tuhan dan kita ngampunin. Dan mereka yang memaki-maki kamu tetap ada di depan kamu. Respon kita yang berbeda Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengusir mereka yang mau menghina kita. Kita tidak bisa mengusir mereka yang menyakiti kita. Tapi kita ketemu Tuhan. Nah, next kan lagi.
Ia tidak fokus kepada provokasi Hana Penina tapi pada Tuhan. Tapi waspada, saya selalu ulang-ulang kalau sharing firman, iblis itu berjalan keliling, mencari mangsa. Dengan cara apa? Dia menembakkan panah api. Kemana? Kepikiran kita. Iblis itu berperan aktif untuk selalu memprovokasi, tapi keputusan di tangan kita. Pernah enggak sih misalnya di sini, Pak Erwin aja, lagi enak-enak kerja, lagi enak-enak prospek orang, lagi enak-enak melakukan kegiatan Pak Erwin. Misalnya nih, Pak Erwin ada sempat enggak suka sama seseorang, tiba-tiba muncul dalam pikiran Bapak, aduh iya ya perkataan orang itu nyakitin hati. Pernah enggak Pak? Pernah. Vera paling kenceng ya, ada suara kagak ada orang di mana sih? Pagi-pagi dia marah-marah sama Jimmy tadi. Koko ya, katanya gitu. Hebohlah di sini, para fotografer di sini. Koko ya, kirain orang berkelahi. Pagi-pagi ada orang berkelahi di gereja. Saya datengin apa? Rupanya dia marahin Jimmy. Kamu kalau foto aku enggak bisa edit, aku jadi kurus. Awas kamu ya, katanya gitu. Nah, gini Bapak Ibu. Sampai kemana ini tadi? Atau langsung aja, lanjut aja. Nah, mengapa sih kita harus mengampuni? Nah, ini yang kita belajar Bapak Ibu ya. Ngampuni itu gampang di ngomong. Itu tapi nyakit di sini. Tapi kita belajar ya Bapak Ibu ya, supaya tahu alasannya ngapa ngampunin sehingga kita mau mengampuni. Kita lihat dalam peristiwa ketika Yesus memberikan penjelasan Matius 18. Ada seorang raja, datanglah orang berhutang sama dia Bapak Ibu. 10.000 talenta, ya talenta emas. Saya hitung Bapak Ibu, 1 talenta 34 kilo. 1 kilo 1.000 gram gitu ya, dikalikan 10.000-nya. Terus saya hitung dalam rupiah dengan sekarang emas 1,6 juta, 540 kuadriliun. 1 kuadriliun itu adalah 1.000 triliun. Mumet kan? Ya sudah, artinya dosa kita ini seharusnya nggak bisa ketolong. Gitu ya. Terus raja itu menyuruh memanggil orang itu. Nah tiba-tiba si orang ini yang sudah diampuni, dibebaskan utangnya, keluar dong dia. Ketemulah sama orang yang berhutang sama dia 100 dinar. 1 dinar itu sama dengan upah orang 1 hari. Kalau saya hitung dengan UMR Jakarta 18,5 juta. Dia dibebaskan 540 kuadriliun, tapi orang berhutang sama dia 18,5 juta dicekek Bapak Ibu. Makanya kita baca saya. Nah ini yang mau saya ceritakan, aduh betapa berharganya emas itu dia dibebaskan 540 kuadriliun. Tapi dia mencekek orang yang berhutang 18,5 juta itu Bapak Ibu. Nah di situ dikatakan maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo. Pertanyaan saya, kalau diserahkan kepada Algojo dia bisa kerja enggak? Enggak bisa kerja, dia enggak mungkin bisa melunasi hutangnya. Algojo itu bicara apa sih Bapak Ibu? Sakit, penyakit. Kerja enggak pernah beruntung, ada aja. Karena apa? Firman Tuhan sendiri berkata diserahkan kepada Algojo Bapak Ibu. Next kan lagi kita akan melihat. Luka itu menjadi benteng paling kuat iblis untuk menguasai hidup seseorang. Ya, jadi ingat sekali lagi, luka itu menjadi benteng iblis untuk menguasai kita. Jadi selama kita tidak ngampuni, dia akan terus jadi monster yang kita kasih makan semakin besar dalam hidup kita. Nah kebencian, perhatikan Bapak Ibu ya, kebencian pada dosa seseorang, ayah, ibu atau orang lain akan mengikat dosa itu menjadi milik kita. Jadi Bapak Ibu lihat ya, justru luka itu dipakai oleh iblis untuk jadi benteng. Dan kita akan menjadi seperti orang yang kita benci luar biasa. Dan selanjutnya, sakit hati itu sama seperti kita sedang pegang pisau. Seolah-olah kita arahkan kepada orang yang kita benci, kenyataannya kita sedang menoreh-noreh diri kita sendiri. Seandainya nih ya, ini saya bawa pisau. Saya bilang Wiwi yang gede biar Bapak Ibu kelihatan. Seandainya saya benci sama Maureen ini ya. Kasih emas palsu.
Nanti kita tiap minggu kagak ada makanan ya. Ini Morin ini ya. Kalau ngomong pedes banget. Benci saya sama Morin. Perhatikan Bapak Ibu. Saya benci sama Morin. Benci sakit hati saya. Dia tahu nggak? Kagak tahu. Dia enjoy. Barusan pergi kemana-mana itu. Ke Korea, Kak Kemas sama suaminya. Semakin saya lihat dia pergi Korea, semakin saya sakit hati saya. Orang tengil kayak gitu, tapi dia bisa jalan-jalan. Dianya jalan-jalan, saya sakit hati. Jadi Bapak Ibu, orang tuh kalau sakit hati sama seperti kita bawa pisau. Tapi pisau ini bukan saya tujukan kepada dia. Semakin saya sakit hati sama seperti saya toreh-toreh diri sendiri. Semakin saya toreh, semakin saya berdarah. Makanya firman Tuhan berkata orang sakit hati dibunuh. Orang dibunuh oleh sakit hati. Karena apa? Dia bukan menusuk dia. Tapi justru menoreh diri sendiri. Lukanya belum sembuh, dia toreh lagi. Belum sembuh, dia toreh lagi. Kenapa? Ketemu di gereja, sakit lagi. Jadi makanya luka itu adalah benteng yang dipakai oleh iblis. Mengampuni itu keputusan melepaskan hak membalas pada Tuhan. Kalau melepaskan hak membalas pada Tuhan, sudah bukan kita mendikte Tuhan lagi cara kita balas atau waktu kita. Nanti keluar tahu-tahu ditubruk truk dia. Masuk sumur, masuk ini itu enggak. Cara Tuhan, waktu Tuhan Bapak Ibu. Itu yang pertama ya, kenapa kita harus mengampuni? Next kan kita belajar, karena justru dengan kita mengampuni, kita itu mematikan algojo tadi. Algojo tidak bisa nyekap kita. Yuk kita baca ayatnya sama-sama yuk. Mazmur 31 ayat yang ke-9, 1, 2, 3. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesek. Kan. Jadi kalau orang sakit hati, justru dia sesek, sakit jiwanya, sakit tubuhnya. Saya tanya sama dokter Leroy, dia bilang itu namanya hormon kortisol yang memang sesuai dengan ayat ini. Semakin kamu tidak bisa ngampunin, kamu akan semakin sakit. Pak Roni pernah ceritakan di sini, tapi saya ceritakan lagi dari versi saya. Satu kali saya pergi ke Sydney. Jalan-jalanlah kami di Botanical Garden, gede dong. Sampai satu titik capeklah kami berdua. Ada seorang oma-oma 60 something lah, 65 tapi kelihatan tua banget boros. Dia tuh pakai kursi, ada remote-nya, gitu. Kami pikir, kami mendekati dia untuk tanya dong, mau sewa kursinya supaya kagak capek gitu deh. Deketin kita. Saya kan gak bisa bahasa Inggris ya, bahasa Inggris Jawa, Pak Roni yang tanya. Dia bilang, ini bukan kursi yang disewa, I'm paralyzed. Jadi itu orang lumpuh Bapak Ibu, jadi dia pakai kursi roda itu. Singkat cerita kita tanya-tanya, kenapa kok kamu seperti ini, begitu-gitu. Terus dia bilang, aku ini bukan lumpuh sejak lahir, tapi aku ini lumpuh gara-gara kita bangun cerita-cerita cukup lama. Aku benci sama kakak iparku. Kakak iparku selalu maki-maki aku. Suatu kali dia dorong aku, tapi aku bukan lumpuh karena didorong, enggak. Tapi aku nyimpan benci yang luar biasa sama kakak iparnya. Sampai lama-lama aku sakit seperti ini, dia bilang. Kita tanya dong, di mana kakak iparmu? Udah mati katanya. Orang itu kalau benci Bapak Ibu ya, enggak mau ngampunin. Bahkan yang dibenci sampai mati pun, dia kagak tahu. Selama kita enggak lepasin, kita tetap pegang itu dalam hidup kita loh. Rugi bener ya. Terus apakah yang terjadi? Roh Kudus kasihkan pada Pak Roni dan saya peluk dia. Dia pernah dengar Yesus tapi belum mengenal Yesus. Saya bilang, Yesus sayang sama kamu ibu. Yesus juga ngampuni kamu loh. Dia bilang gitu. Pelan-pelan kita ajak ngampunin. Dia bilang pertama yang tidak, saya akan ngampuni seumur hidup saya. Tapi pelan-pelan dia bilang, saya akan mencoba. Begitu dia bilang kata saya akan mencoba, saya peluk dia nangis Bapak Ibu. Saya coba angkat dia, yuk kita belajar berdiri. Seumur-umur dia tidak pernah dan tidak mau belajar berdiri.
Dia mau. Nah yang penting kan mau dulu. Saya angkat dia, keder kakinya Bapak Ibu. Gemeter udah lama enggak berdiri. Pelan-pelan melangkah 1 langkah. Saya tuntun, melangkah 2 langkah. Melangkah pelan-pelan. Dia teriak-teriak di tengah botanical garden. Wah, I'm walking. Saya peluk dia pelan-pelan, saya kembalikan. Dia enggak mungkin langsung jalan lari-lari di taman Bapak Ibu. Tapi dia bilang, aku mau belajar ngampuni sekarang dan aku mau belajar berjalan lagi. Dan setiap kita doakan mau terima Tuhan Yesus. Nanti kita tutup endingnya ya Bapak Ibu ya. Nah kita baca bawahnya, Ayub 5 ayat 2 Jos. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi orang yang sakit hati, tadi dikatakan justru akan kelamaan dia yang mati sendiri. Dibunuh. Next kan sekarang. Nah yang kedua Bapak Ibu, kenapa sih kita harus mengampuni? Karena justru kalau orang tidak ngampuni itu, dia itu menutup masa depannya sendiri. Philip Yancey bilang, tidak mengampuni itu sama halnya kita sedang membakar jembatan menuju masa depan kita sendiri. Kita baca dalam Ibrani 12 ayat yang pertama, 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, sehingga kita bisa berlomba dan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Jadi orang tuh kalau tidak mau mengampuni Bapak Ibu, dia tarik beban yang padahal beban itu sudah Tuhan bebaskan. Nah saya minta Radian sama Pak Wira. Pak Wira ini langganan jadi ilustrasi ya Bapak Ibu ya. Soalnya wajahnya tuh ke Yesus-Yesusan gitu. Pak Wira sebelah situ, permisi. Ini Radian. Nah, sebentar ya Bapak Ibu ya. Yesus pada waktu mati, ketika dia berkata, it is finished. Dan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Pak Wira ya, buka tangannya. Dia seharusnya sudah memberikan kasih kepada kita. Pak Wira kasih-kasih ya Pak ya. Kasih-kasih kepada setiap kita. Perhatikan Bapak Ibu ya, perhatikan. Ketika Yesus mengampuni kita, seharusnya Tuhan juga, bukan seharusnya, Tuhan sudah memberikan kita kemampuan untuk kita mengampuni orang lain. Ya, sebentar Radian. Pak Wira mundur dulu Pak Wira. Panggul Radian. Nah, maju coba sekarang maju. Tarik Radian. Saya bilang Wi carikan aku batu kali Wi. Emang ini kali, cari batu kali di mana katanya gitu. Saya mau pakai ilustrasi khotbah. Lah tapi kan apartemen cari batu kali di mana? Ya sudahlah saya dapat akal kerdus inilah. Ini saya tulis luka hati, benci, dendam. Saya kasih pemberat. Terus ayo coba Radian, jalan Radian. Enggak bisa Bapak Ibu. Nah makanya tanggalkan semua beban. Seharusnya Radian bisa enggak sih nanggalkan ini? Masalahnya nanggalkan beban tuh sakit loh Bapak Ibu. Apalagi maaf ya, kadang-kadang kita berpikir orang itu rohani kok malah nyakitin aku ya. Orang itu bosku kok aduh suamiku atau aduh sakit Bu, gak bisa Bu saya. Sama seperti Radian, gak bisa maju dia. Maju coba Radian, maju Radian. Ini kan saya pikir Pak Arifin itu dapat hikmat Tuhan sebentar ya. Tahun 2025 kan bulan pertama tentang pemulihan hubungan. Bulan ini tentang mengampuni. Selama kamu tidak bisa melepaskan pengampunan, kamu tidak akan bisa maju ke sepanjang tahun 2025 tujuan Tuhan dalam hidupmu dan tahun-tahun selanjutnya. Yang perlu kita lakukan apa sih Bapak Ibu? Taruhlah Dian. Sakit enggak Radian? Sakit enggak seharusnya ngampunin?
Tapi sekarang keputusan kamu untuk taruh. Jalan bisa enggak masa depan? Nah, oke, thank you Radian, thank you Pak Wira. Jadi Bapak Ibu, selama kita tidak ngampunin, sama aja kita sedang tarik beban. Padahal Tuhan sudah membebaskan kita dari beban. Kitanya yang tetap ngambil keputusan untuk tidak mau ngampunin. Terakhir, paling akhir ya Bapak Ibu ya. Nah, kan tadi saya cerita pembuka dengan Hana, saya kasih dong happy ending toh. Tapi ini bukan happy ending biasa. Happy endingnya kalau ceritakan biasanya selama-lamanya. Nah, kita lihat apa yang terjadi dengan Hana. Yuk, mengampuni yang pertama tadi kan justru membunuh algojo justru. Yang kedua membuka kita pada masa depan kita. Yang ketiga bisa menghancurkan beban yang ada pada kita. Yang selanjutnya mengampuni itu justru mempersilahkan Tuhan untuk bertindak. Kita baca ayatnya. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi. Karena ini ayat-ayat terakhir dan ini menggembirakan Bapak Ibu. Ayo kita baca bersama-sama. Jos pimpin yang keras. Lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan yang keras Bapak Ibu. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya. Tuhan ingat pada dia. Ulang kata Tuhan ingat kepadanya. 1, 2, 3. Tuhan ingat kepadaku. 1, 2, 3. Tuhan ingat kepada. Kapan Tuhan ingat kepadanya? Pada waktu Hana sudah mengambil keputusan untuk tidak terprovokasi lagi oleh Penina. Dia mengambil keputusan untuk mengampuni Penina. Apakah yang terjadi? Dia mau makan, mukanya tidak muram lagi. Dan apakah yang terjadi? Tuhan ingat kepadanya. Bapak Ibu, siang hari ini kalau kita evaluasi, iya aku masih punya kebencian, punya sakit hati. Sekarang keputusan kita, apakah kita masih mau terus tarik beban kita? Apakah kita masih mau terus dicekek oleh algojo? Ataukah kita ngambil keputusan untuk melepaskannya? Ketika kita melepaskannya, firman Tuhan berkata, Tuhan ingat. Jadi kadang-kadang yuk kita evaluasi, kok kerja sulit ya, ada aja tantangannya. Kok sakit ada aja, enggak berhenti-berhenti. Kok keadaan selalu aja, itu algojo yang sedang mencekik Bapak Ibu. Tapi sekarang ayo kita lepaskan pengampunan. Firman Tuhan berkata, Tuhan ingat kepadanya. Yuk baca selanjutnya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi, dapat bonus. Justru ketika dia melepaskan pengampunan, sama seperti tadi Radian, taruh bebannya, dia bisa maju kepada masa depan. Dapat bonus Bapak Ibu. Terlebih daripada bonusnya, apa yang terjadi dengan Samuel? Samuel yang tadi dia sudah nasarkan dan dia serahkan kepada rumah Tuhan. Dikatakan sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Semua anaknya luar biasa Bapak Ibu. Paling akhir adalah halaman terakhir. Tapi sakit loh Bu, ngampuni itu Bu. Sakit banget. Dia sudah menelikung saya, dia jelekkan saya. Saya sembari saya sharing firman Bapak Ibu, mata saya keliling kan. Saya melihat ada beberapa orang yang sempat sharing kepada saya tentang cerita tentang sakit hati. Saya bukan mau menunjuk orang-orang tersebut, tapi biarlah siang hari ini firman Tuhan membuat kita mengambil keputusan untuk kita ampuni Bapak Ibu. Baca ayatnya. Petrus datang kepada Yesus. Berapa kali aku harus ngampuni? Dengan gagah Petrus bilang, 7 kali kah? Yesus bilang, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Sehari loh ya Bapak Ibu ya. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jadi terlepas dari Bapak Ibu, saya pun juga berproses. Tapi sekarang semua kembali kepada kita. Tadi dikatakan orang bodoh sakit hati. Orang yang benar mengampuni. Tapi orang yang cerdas dia mengabaikan. Ayo ambil keputusan Bapak Ibu. Sakit banget
Tapi yuk kita minta anugerah Tuhan, tambahkanlah iman kami. Seperti kemarin minggu lalu Pak Daniel juga ngomong, orang yang kita benci loh mereka nggak tahu. Tapi kita dibunuh oleh rasa sakit hati kita.